Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Oksawelen. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SH MH MM. Ya, saya mulai aja. Istilah hukum bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang STBL 1847 nomor 23. Para pelaku usaha atau bisnis di Indonesia pada saat ini hampir tidak pernah menggunakan lagi kata dagang. Akan tetapi sering menggunakan kata bisnis yang artinya lebih luas, meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan sebagainya. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila saat ini lebih layak menggunakan istilah hukum bisnis, karena ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian pada saat sekarang ini. Jadi teman-teman, dalam perkembangan transaksi bisnis yang terjadi dalam zaman modern ini, maka kebutuhan makin berkembang dan hubungan bisnis didukung oleh kecanggihan teknologi yang mengakibatkan transaksi bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Ibaratnya, negara pun dalam kegiatan bisnis sudah tanpa tanda batas lagi. Namun demikian, hukum sebagai saran pembaruan dan sarana pembangunan sangat diperlukan esensi dan eksistensinya. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktis bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivis di bidang bisnis adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh kepastian hukum. Dalam era globalisasi pada saat ini, maka aspek persaingan bebas antar individu dan antar negara telah terjadi dalam segala aspek kehidupan, termasuk pada bidang bisnis. Dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya kepastian hukum, kepastian berusaha bagi semua pelaku usaha sebagai akibat persaingan bisnis yang semakin ketat, yang meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Oleh karenanya, diperlukan penguasaan dan pemahaman yang baik terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku bisnis, agar dapat menyatu secara sempurna dalam kegiatan bisnis. Walaupun hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan masalah perjanjian dan perikatan yang hanya melibatkan para pihak yang terlibat, akan tetapi pasca reformasi di Indonesia saat ini dengan semangat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan bisnis, maka telah dikeluarkan beragam peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistematika hukum. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk menguasai diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum, yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat.
Yang pertama, hukum publik. Hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan wewenang negara serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Dalam perkembangan saat ini, istilah hukum dagang sudah tidak banyak digunakan lagi. Dan sebagai penggantinya banyak digunakan istilah hukum bisnis yang sesungguhnya mempunyai arti lebih luas yang tidak hanya mencakup hukum privat akan tetapi juga mencakup hukum publik. Ada berbagai hal membuktikan bahwa hukum bisnis juga termasuk dalam golongan hukum publik. Antara lain diterapkan hukum pajak kegiatan bisnis. Di samping itu juga dari peraturan perundang-undangan di bidang bisnis dalam banyak hal dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha melakukan pelanggaran dan atau kejahatan bisnis. Dengan demikian, penulisan pendapat bahwa hukum bisnis masuk dalam golongan hukum tersendiri yang mencakup hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga, subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berhak, berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban, dan ini disebut subjek hukum. Oleh karenanya, setiap manusia yang dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum, atau dalam bahasa Belandanya naturlijke persoon. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa setiap manusia merupakan orang, maka ini berarti bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, jenis kelamin, suku, ras, warga negara, strata sosial seperti kaya atau miskin. Semuanya adalah orang yang mempunyai subjek hukum. Subjek hukum itu terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia dalam bahasa Belanda naturlijke persoon, badan hukum bahasa Belandanya recht persoon. Manusia sebagai subjek hukum. Manusia merupakan orang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Oleh karena itu, orang yang berbentuk manusia itu disebut orang asli atau naturlijke persoon. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum adalah mulai saat ia dilahirkan, bahkan saat mulai dalam kandungan, misalnya dalam hal mewarisi, dan berakhir ketika ia meninggal dunia. Badan hukum sebagai subjek hukum. Selain manusia sebagai pembawa hak, maka badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dinamakan badan hukum atau recht persoon, yang berarti orang-orang yang diciptakan oleh hukum, yaitu perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan masih banyak lagi. Badan hukum sebagai subjek hukum bertindak dalam lalu lintas hukum, oleh karena itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana manusia, misalnya dapat memiliki kekayaan sendiri, melakukan jual beli, bahkan dapat menggugat di depan pengadilan, layaknya seperti orang sebagai subjek hukum. Demikian penjelasan saya tentang aspek hukum dan bisnis, yaitu materinya tentang hukum bisnis di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.